Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan mengenai investasi jangka pendek. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai investasi. Nah, investasi sendiri merupakan aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Baik, di sini juga terdapat jenis-jenis investasi, yaitu yang pertama ada investasi jangka pendek dan di sini juga ada investasi jangka panjang. Nah, kebetulan di sini kami menjelaskannya yaitu investasi jangka pendek. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini dapat juga disebut dengan investasi lancar, dikarenakan merupakan investasi yang harus dicairkan dalam kurun waktu 1 tahun ataupun kurang dari 1 tahun. Secara sederhana, investasi ini memang tidak mengacu pada jangka panjang sehingga dapat dicairkan kapanpun investor mau. Nah, di sini juga terdapat tujuan dari investasi jangka pendek. Nah, tujuan dari investasi jangka pendek adalah tidak lain untuk meminimalkan resiko kerugian pada portofolio investasi ketika pasar modal tengah tidak stabil atau bergelonjak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan surat berharga. Dalam akuntansi investasi jangka pendek, dalam pencatatannya didasarkan pada harga perolehan. Harga perolehan sendiri merupakan keseluruhan harga yang dibayarkan untuk mendapatkan surat-surat berharga, yaitu harga kurs, biaya pembelian, dan biaya komisi. Di sini juga terdapat obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Baik, di sini sudah terdapat contoh soal, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2015, dibeli 10 lembar obligasi PT Bunga yang nominal per lembar sebesar Rp50.000 dengan kurs 101. Obligasi ini berbunga 12% per tahun dan dibayarkan setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Pada saat pembelian, dibayar provisi dan materai sebesar Rp5.000 dan tanggal 1 Desember 2015, seluruh obligasi pada PT Bunga dijual dengan kurs 102 dengan biaya penjualan Rp3.000. Baik, terdapat pembahasannya juga yaitu jurnal saat pembelian obligasi pada 1 Agustus. Baik, harga perolehan obligasinya adalah harga kurs sama dengan 101/100 dikali Rp500.000. Rp500.000 ini didapatkan dari 10 lembar dikali Rp50.000. Jadi harga kurs berjumlah Rp505.000. Ditambah provisi dan materai berjumlah Rp5.000 sehingga harga perolehan obligasinya adalah Rp510.000. Lalu kita akan hitung bunga berjalan. Yang pertama ada tanggal bunga terakhir yaitu pada 1 Mei 2015, lalu tanggal pembelian yaitu pada 1 Agustus 2015 dan periode bunga berjalan yaitu 3 bulan. Sehingga bunga berjalannya didapatkan yaitu 3/12 kali 12% dikali Rp500.000 sehingga berjumlah Rp15.000. Nah, di sini terdapat dua metode pencatatan pendapatan bunga, yaitu yang pertama, ketika pembelian obligasi kita akui surat berharga obligasinya sebesar Rp510.000 senilai harga perolehannya. Dan pendapatan bunga pada debit Rp15.000 dan terdapat kas atau bank di kredit sebesar Rp525.000. Lalu ada metode kedua, ketika pembelian obligasi kita akui bunga berjalannya sebagai piutang sehingga pada debit terdapat surat berharga obligasi sebesar Rp510.000, piutang pendapatan bunga pada debit sebesar Rp15.000 dan kas atau bank pada kredit sebesar Rp525.000. Lalu di sini ada juga jurnal saat penerimaan bunga pada 1 November. Perhitungan periode bunganya yaitu 1 Mei sampai 1 November didapatkan sama dengan 6 bulan.
Sehingga 6/12 dikali 12% dikali Rp500.000. Sehingga berjumlah Rp30.000. Nah, pencatatannya bisa dilihat sebagai berikut. Baik, bisa dilihat pada 1 November, kas didebit sebesar Rp30.000, pada pendapatan bunga dikredit sebesar Rp30.000. Lantas, jika catatan dibuat sebagai piutang pendapatan bunga, maka pencatatannya sebagai berikut, yaitu 1 November, kas didebit sebesar Rp30.000, pada pendapatan bunga dikredit sebesar Rp15.000, dan piutang pendapatan bunga dikredit juga sebesar Rp15.000. Lalu, ada juga jurnal saat penjualan obligasi pada 1 Desember. Bisa dilihat harga jual obligasinya, yaitu harga kurs sama dengan 102/100 dikali Rp500.000, yang berjumlah sama dengan Rp510.000. Lantas biaya penjualannya yaitu Rp3.000, sehingga harga jualnya didapat Rp507.000. Sehingga perhitungan bunga berjalannya yaitu tanggal bunga terakhir pada 1 November, tanggal penjualan pada 1 Desember, sehingga periode bunga berjalannya yaitu sama dengan 1/12 dikali 12% dikali Rp500.000 sama dengan Rp5.000. Dan di sini juga terdapat laba atau rugi dalam penjualannya, yaitu harga jual sama dengan Rp507.000, harga beli sama dengan Rp510.000, sehingga kita mendapatkan kerugian penjualan obligasi ini sebesar Rp3.000. Dan sebagai berikut pencatatan penjualan obligasi. Baik, jadi di sini saya akan membawakan atau melanjutkan materi mengenai saham. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam transaksi saham itu juga terjadi adanya transaksi pembelian saham. Transaksi pembelian saham tersebut dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu harga kurs ditambah dengan biaya-biaya lainnya, seperti biaya komisi, provisi, dan lain-lain. Jadi jenis saham itu ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferensi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai kepemilikan saham. Yaitu pada tanggal 1 Agustus 2015 dibeli 100 lembar saham preferen 14% dari PT Mawar, nominal 10.000 per lembar dengan kurs 104. Provisi dan materai yang dibayarkan 5.000. Dividen dibayarkan setiap tahun. Pada tanggal 15 Februari 2016, saham-saham tersebut dijual kembali dengan kurs 108 dan biaya penjualan 4.000. Di sini saya akan membahas, teman-teman juga bisa melihat di sini ada jurnal pembelian saham tanggal 1 Agustus. Laba atau rugi penjualan, harga jualnya 507.000, harga belinya 510.000, dan ini diselisihkan dan memperoleh rugi sebesar 3.000. Ini ada pembahasan untuk jurnal pembelian saham tanggal 1 Agustus. Teman-teman bisa lihat di sini pada tanggal 1 Agustus dengan keterangan surat berharga saham preferen PT Mawar, itu di sebelah debit, pada kas 145.000 di sebelah kredit. Di sini teman-teman juga bisa melihat jurnal penerimaan saham tanggal 31 Desember. Perhitungan dividen yang diterima 14% dikali 1 juta sama dengan 140.000. Ini jurnalnya seperti ini. Tanggal 31 Desember, kas 140.000 pada pendapatan dividen 140.000 di kredit. Dan ini jurnal penjualan saham tanggal 15 Februari. Harga jual saham, ini adalah harga kurs 108/100 dikali 1 juta, itu mendapatkan hasil 1.080.000. Lalu ada biaya penjualan 4.000, ini diselisihkan dan memperoleh harga jual sebesar 1.076.000. Dan ada harga perolehan saham, diselisihkan kembali, lalu akan mendapatkan laba penjualan surat berharga sebesar 31.000. Teman-teman juga bisa melihat di sini jurnal penjualan saham tanggal 15 Februari.
Ini terdapat jurnalnya, yaitu tanggal 15 Februari, kas 1.076.000 pada surat berharga saham preferen PT Mawar sebesar 1.045.000 dan laba penjualan surat berharga sebesar 31.000 di sebelah kredit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekuritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekuritas sendiri merupakan bukti utang atau bukti pernyataan modal. Contohnya saham, obligasi, wesel, sertifikat, dan deposito. Sementara itu, sekuritas juga merupakan bukti utang, piutang, atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan. Terdapat juga dua istilah yang berhubungan dengan sekuritas, yaitu pasar sekuritas dan perusahaan sekuritas. Pasar sekuritas merupakan lembaga yang menjadi wadah dalam proses jual beli sekuritas. Di Indonesia, pasar sekuritas dipegang oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sementara itu, perusahaan sekuritas merupakan lembaga negeri atau swasta yang menjual sekaligus menyediakan pengelolaan sekuritas. Terdapat 3 klasifikasi sekuritas, yaitu sekuritas yang tersedia untuk dijual merupakan klasifikasi sekuritas yang dimiliki untuk dijual dalam jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk disimpan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu terdapat sekuritas yang dimiliki untuk diperdagangkan, yang dimaksud dengan dapat dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam jangka pendek atau dapat juga dimaksudkan dengan investasi utang dan ekuitas yang ingin dijual oleh pembeli dalam waktu singkat. Sekuritas yang terakhir yaitu sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, dimaksud dengan instrumen utang atau ekuitas yang direncanakan perusahaan untuk dimiliki hingga tanggal jatuh tempo. Contohnya adalah sertifikat deposito dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Lalu yang terakhir yaitu perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan uang kasnya yang tidak terpakai dengan cara membeli saham atau obligasi dari perusahaan lain. Sekuritas ini diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Investasi dalam sekuritas ini akan dilaporkan di neraca sebesar nilai wajarnya. Selisih harga akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan karena keuntungan dan kerugian ini timbul bukan dari penjualan investasi sekuritas, melainkan keuntungan atau kerugian semu belaka atau dicatat atau diakui di atas kertas. Baik, apakah ada yang bertanya?